Selamat siang, Mbak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Hmm, Gimana tadi perjalanannya, Mbak? Tadi sedikit ada kendala sih, Bu. Saya kan pakai motor tuh. Motornya itu kempes. Terus ya saya melipir lah balik ke bengkel. Terus tadi saya juga sempat tuh bantuin ibu dulu. Ya, lumayan lama sih. Ya, itulah biasalah. Orang yang punya tanggungan di keluarga tuh kayak gini lah, Bu. Lagi liburan pondok nih sekarang. Jadi ya liburan pondok saya gunain untuk bantu-bantu orang tua lah. Ya mumpung kan ya Bu, namanya juga jarang-jarang pulang gitu kan. Jadi saya harus memanfaatkan waktu semaksimal mungkin ya. Di pondok juga harus ngasih jadi digunain sebaik-baiknya. Terus di rumah juga ya sama gitu, berarti waktunya untuk orang tua gitu. Oke, baik, Mbak. Jadi di sini Mbak mau melakukan sesi konseling. Sebelumnya kan kita belum kenal nih. Alangkah baiknya Mbak ini untuk memperkenalkan diri sendiri. Nama saya Sela, Bu. Saya umurnya 22. Terus sekarang saya tinggalnya di pondok sih, Bu. Gitu. Saya kesini mah pengen cerita-cerita aja yang saya rasain. Ya wajar kan ya, Bu, umur segini mah banyak pikiran, bingung tuh harus gimana ke depan, gini-gini gitu, Bu. Jadi Mbak Sela ya, sebelumnya udah pernah melakukan sesi konseling atau baru pertama kali di sini? Baru pertama kali, Bu. Gimana rasanya baru pertama kali melakukan sesi konseling? Saya senang sih, Bu. Ya sarana seperti ini tuh ya penting sih, apalagi bagi orang-orang yang segan untuk bercerita ke orang. Ya kan gimana ya, Bu, cerita ke orang kan nggak bisa mudah percaya sih gitu ya, bukan orang-orang kan nggak semua orang bisa dipercaya kan. Jadinya ya lembaga-lembaga seperti ini tuh bagus tuh, jadi bisa membuat saya juga leluasa bercerita tanpa takut ceritaan saya itu dibeberkan ke semua orang gitu kan, enak gitu ya. Itu buat itu juga kayak biar saya tahu cara mengontrol diri saya itu seperti apa gitu ya, Bu. Jadi Mbak Sela, sebelum kita melakukan sesi konseling, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Aufi yang akan menjadi konselor Mbak Sela pada siang hari ini. Sebelumnya di konseling itu ada beberapa asas. Salah satunya adalah asas kerahasiaan, di mana Mbak Sela tidak usah takut karena di asas kerahasiaan ini kita dituntut untuk menjaga kerahasiaan dari data maupun identitas dari klien. Kemudian ada asas keterbukaan. Nah, di asas keterbukaan ini Mbak Sela bisa mengungkapkan dan menceritakan masalah Mbak Sela dengan leluasa dan bisa menceritakannya dengan lega gitu. Jadi Mbak Sela sudah paham? Oke, saya sudah paham. Mungkin langsung saja ya sesi konselingnya. Mbak Sela mau menceritakan apa? Saya mau menceritakan ya pikiran umur segini aku kayak rasanya bingung gitu ya. Pasti Ibu tahu kan yang namanya quarter life crisis gitu ya. Iya. Nah, di mana bingung mau menentukan arah ya. Ya saya tuh sebenarnya punya mimpi sendiri ya. Ya setiap orang memang punya keinginan sendiri, tapi kan gak semua orang bisa mewujudkannya ya. Itu karena beberapa kendala, misalnya orang tua atau apa. Nah, saya itu bagian dari orang-orang yang seperti itu, Bu. Jadi saya punya keinginan S2, tapi saya itu harus berkarir. Ya saya tuh sebenarnya bisa aja dulunya, tapi saya kan masih di pondok, Bu. Sebenarnya saya tuh udah selesai tuh kuliah dari 2023 awal. Ya cukup lama kan, Bu, maksudnya nganggur lama nih, tapi sebenarnya nganggur ini saya manfaatkan dengan baik juga. Kalau saya di pondoknya alhamdulillah ngapalin ya, Bu. Ya ini kan juga mau menyelesaikan
Tapi di samping itu saya merasanya punya tanggung yang sangat besar banget. Ya saya sebagai anak yang tengah ya, punya adik kecil, adik saya umurnya 5 tahun. Berapa ya? Oh ya, lupa. 8 ya Bu. Nggak lumayan gak lama ketemu. Lumayan lama nggak ketemu. Nah, apa ya? Saya ngerasanya memang ya dukungan orang tua tuh bagus banget buat kita, kayak buat saya gitu, buat saya sendiri kayak ya itu saya itu mau berkarir tapi saya pengen nyelesain Quran dulu. Sebenarnya dukungan dari orang tua tuh nggak semuanya mendukung tuh, jadi ibu bapak tuh beda Bu. Saya bingung ya Bu, harus gimana ya, saya pengen S2 tapi saya nggak bisa, dan jadi saya sering insecure kayak gitu lah Bu. Jadi itu gitu. Oh, jadi Mbak Sela di sini merasa bingung ya, kayak gimana sih, kayak kita kan kayak Mbak Sela udah lama lulus tapi pingin juga kerja, tapi di sisi lain Mbak Sela ada tanggungan untuk menghafal Al-Quran begitu. Menyelesaikan ya Bu. Nah, selama ini Mbak Sela udah melakukan apa aja? Buat itu persiapan S2-nya tahu apa? Iya, buat persiapan S2 begitu. Kan katanya Mbak Sela udah pengen S2 gitu ya. Sebenarnya saya pernah tuh Bu, udah berkas-berkas lengkap, udah persiapan gitu. Ya saya optimis bisa ya. Tapi ya ternyata nggak tahu tuh tiba-tiba programnya nggak ada. Ya itu membuat saya ngerasa, kayaknya ini ditunda lagi deh keinginannya. Cuma gitu sih, mungkin nggak berjalan dengan lancar karena mungkin orang tua juga nggak terlalu pengen anaknya S2 ya, pengennya kerja gitu. Ya gimana ya Pak, S2 tuh nggak banyak persiapan sih paling itu. Saya juga punya tanggungan yang ini sih, ngapain Quran, yang penting makan katanya satu persatu kan Bu. Tapi saya juga di pondok jadi gak tenang karena dari bapak sendiri pengennya saya kerja tuh. Saya bisa kuat di pondok kayak gini, kayak mencoba untuk kuat apa ya, menstabilkan pikiran, hati, mental gitu, karena mungkin dari orang tua, dari ibu. Kalau bapak tuh nggak terlalu kayak gitu. Dari Mbak Sela udah pernah nyoba untuk bercerita sama bapaknya belum gitu, kayak pengennya Mbak Sela tuh kayak gini gitu. Jadi kayak biar sama-sama tahu gitu. Kan kayak dari bapaknya Mbak Sela pengennya ini, terus dari Mbak Sela beda, biar kita tuh kayak nggak tumpang tindih begitu loh. Untuk itu sih saya pernah sempat ya. Jadi jujur aja ya. Jadi ketika lulus kuliah itu ya, berarti Februari itu pokoknya selesai kuliah lah. Saya tuh langsung ibaratnya tuh kayak minta ridhonya orang tua ya, minta izinnya kayak saya tuh termasuknya sebenarnya anak yang emang mudah mengungkapkan perasaan ataupun keputusan saya sendiri kepada orang tua. Nah, waktu itu pernah ya tuh kayak saya pengen tuh ngobrol bener-bener ibu bapak aku gitu. Sampai saya nangis ya Bu. Karena apa? Karena emang saya tuh bener-bener minta izin, minta ridhonya biar bapak ibu tuh bisa ngerti yang aku pengen dan gimana ya ngerti lah. Soalnya ini pun buat kebaikan juga gitu. Jadi ya saya juga bisa kerja tapi bukan sekarang gitu. Jadi saya emang sempet tuh ngobrolin hati ke hati. Alhamdulillahnya respon dari orang tua saya tuh cukup baik dan pada intinya tuh bener-bener mendukung saya. Tapi kalau bapak tuh kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Nah itu saya tuh sebenarnya paham ya kalau bapak tuh emang nggak terlalu pengen saya gitu. Tapi bapak juga sampai minta maaf kayak maaf kalau semisal ekspresinya bapak tuh beda sama aku gitu. Ya emang sih ya Bu. Jadi kayak antara anak sama orang tua tuh sebenarnya kalau andai kata mau terbuka aja, ya itu salah satu strategi biar saling ngertiin gitu. Ya semoga sih bisa saling ngerti sih, tapi ya itu saya masih banyak pikiran itu Bu. Gimana ya Bu? Saya juga terbentur dengan insecure yang sangat besar, insecure melihat ke orang teman-teman yang emang udah pada S2 tuh saya ngerasanya kalau S2 tuh keren banget ya, kayak mereka kok senang beruntung gitu. Jadi gini Mbak Sela, kan kayak Mbak Sela menganggap orang-orang yang S2 itu keren gitu kan. Nah, orang-orang di luar sana juga mungkin akan menganggap Mbak Sela itu keren karena di umur Mbak Sela yang 22 tahun ini masih di pondok dan
alhamdulillahnya menghafal Al-Quran. Kan kayak banyak orang belum tentu bisa gitu kan menghafal Al-Quran, sedangkan Mbak Sela itu bisa. Jadi itu tuh masuknya udah bagus banget Mbak Sela gitu. Jadi gimana sih Mbak Sela dalam memanajemen dirinya untuk menghafal Al-Quran dan keinginan diri untuk S2 begitu, kayak gimana sih persiapannya gitu? Ya paling kalau dari diri saya sendiri sih ya emang pure ya, niat S2 saya itu pengennya itu sih ya buat nambah ilmu saya, karena rasanya saya tuh S1 nya saya tuh nggak ngerasa puas gitu loh. Ya mungkin saya juga kemarin ya, lucu sih ini, saya apa ya, sedikit punya tekad untuk kayak bilang tuh ke orang tua juga ya, ya gak apa-apa lah, saya mah nggak S2 juga apa-apa Pak Bu, yang penting aku pengen dikasih fasilitas sih, kayak dukungan, kayak ibu bapak harus sadar kalau ilmu itu penting. Ya paling ya perlahan pengen punya bacaan yang banyak gitu, kayak ya emang kalau nuntut ilmu kan sekarang gampang ya Bu, media juga sekarang ada, itu asal kita mau gitu. Paling itu sih, saya sering belajar di HP gitu ya. Saya masih punya semangat tekad yang kuat banget sih buat menuntut ilmu. Saya masih ngerasanya, aduh saya masih ngerasa banyak banget sih hal yang harus diperbaiki. Pokoknya pengen menambah ilmu saya gitu, kayak gitu sih. Dari saya sih salut banget sih sama Mbak Sela, kayak di umur yang Mbak Sela yang terbilang bukan umur remaja ya, yang umur udah mendekati dewasa banget, dan Mbak Sela itu masih semangat untuk mengejar ilmu. Apalagi Mbak Sela ini masih mondok begitu ya, kayak jarang banget ditemuin di zaman sekarang begitu Mbak Sela. Iya Bu, ya itu sih Bu, karena saya mah sadar ya Bu, kayaknya ya penting sih bagi saya sendiri, kayak ngerasa evaluasi saya sih S1 saya kurang merasa puas ya, mungkin saya bisa memperbaiki itu dari S2. Ya saya mah udah tahu, bukan tahu, saya udah mengenal diri saya ya, mungkin saya agak sedikit cocok. Ini bukan ngerasa pede atau apa ya, ngerasa senang gitu, senang. Mungkin saya pengen banget tuh jadi akademisi gitu, pengen jadi dosen itu kayak gitu. Tapi ya gimana ya, nggak tahu gimana, itu bingung banget tuh gitu ya Bu, ya gimana ya. Jadi Mbak Sela salah satu teknik untuk menangani kayak life crisis Mbak Sela yang Mbak ceritakan tadi itu dengan menggunakan self monitoring. Nah, di self monitoring itu Mbak Sela bisa mencatat kayak gimana sih kayak untuk membagi waktu antara menghafal Al-Quran dan juga mempersiapkan CPNS ataupun S2 begitu ya misalnya. Ya paling ya sih itu lebih ke plan apa ya, pengen saya laksanakan ya, biar semuanya bisa tercapai satu persatu ya mungkin bisa dengan itu ya Bu. Tapi itu sih yang saya bilang, mungkin untuk awal itu paling itu sih, saya selesai dulu tuh hafalannya gitu, mungkin setelah itu saya bisa melaksanakan yang seperti Mbak gitu, Mbak sarankan saya. Nah, jadi dari sesi konseling hari ini dari Mbak Sela, apakah Mbak Sela udah merasa lega? Alhamdulillah saya merasa lega Bu, karena saya jadi tahu ya ternyata ya emang kita tuh gak boleh iri ya, gak boleh ngerasa ya aku ngerasa kurang. Ya emang semua orang tuh sebenarnya emang punya kelebihan kekurangan. Ya seenggaknya aku senang ya Bu, tadi diapresiasi sama ibu sendiri, saya ngerasa ya ternyata pikiran atau usaha saya untuk menuntut ilmu tuh ya emang harus selalu saya perjuangkan, entah gimana caranya. Semoga sih nantinya emang ada jalan ya Bu, doain ya Bu. Jadi Mbak Sela ini setelah sesi konseling ini apa yang mungkin Mbak Sela akan lakukan begitu untuk menggapai cita-cita Mbak Sela gitu? Ya paling itu sih Bu yang tadi saya katakan, ya mencoba memperbanyak wawasan lagi, yaitu biar saya tuh walaupun saya nggak S2 ya saya bisa seenggaknya nggak apa ya, mentok di sini aja gitu ya, gitu biar nggak ketinggalan gitu, itu sih.
Paling ya kalau misal ada kesempatan S2 nih, besok ada beasiswa, ya mungkin bisa daftar. Jadi tahu tuh nanti. Yang penting mah ini sih rencana satunya ini. Kalau satunya udah selesai ini hatam Quran nih, ya sananya apalah insyaallah. Mungkin udah 25 menit ya Mbak Sela dalam sesi konseling ini. Mungkin kita cukupkan saja sesi konseling pada hari ini ya Mbak Sela. Mungkin dari Mbak Sela, kalau nanti ada yang ingin ditanyakan lagi atau ingin sesi konseling lebih lanjut, bisa menghubungi saya gitu ya Mbak Sela. Baik, jadi terima kasih ya Mbak Sela udah datang ke sini. Cukup terima kasih. Udah iya Bu, sama-sama ya Bu. Senang bisa cerita dengan Ibu. Terima kasih juga waktunya ya Bu. Ya baik.